Selamat pagi semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Pada pertemuan 9 ini, saya akan membahas tentang model data dan entity relationship model. Model data, apa sih model data itu? Yaitu sekumpulan konsep yang terintegrasi untuk mendeskripsikan data, hubungan antar data dan batasan-batasan dalam suatu organisasi. Hubungan antar data itu salah satunya adalah Anda sudah pernah membuat suatu relasi, misalkan mahasiswa berada di jurusan mana, maka primary key yang ada di tabel jurusan, ID jurusan, maka di tabel mahasiswa, ID jurusan dia sebagai Woronzinski. Itu adalah salah satu contoh integrasi data. 3 komponen model data itu ada bagian struktural, yaitu memuat sekumpulan aturan, melakukan konstruksi basis data atau implementasi, kemudian bagian manipulasi, mendefinisikan tipe operasi, misalkan kita melakukan update, kemudian melakukan retrieve atau select dalam SQL Server, kemudian atau melakukan perubahan struktur basis data. Anda sudah melakukan misalkan update data suatu table di SQL Server, sudah sering Anda lakukan. Kemudian yang ketiga adalah sekumpulan aturan mengenai integritas yang akan menjaga keautuhan data dalam database. Kita tidak boleh semena-mena misalkan melakukan penghapusan data, karena mungkin data itu sudah terintegrasi pada tabel yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah 3 kelompok model data. Yang pertama, model data berbasis objek. Menjelaskan tingkat konsepsi dan view pada model ini terdapat beberapa macam model, yaitu ER model, dan OO model atau Object Oriented Model ini yang sering digunakan. Anda sudah pernah mendengar tentang ER model. Kalau objek model nanti bicara, kalau Anda di mata kuliah APSI, nanti ada bicara kelas diagram. Yang lainnya nggak perlu disampaikan. Yang kedua adalah model data berbasis record. Menjelaskan konsepsi dari view, ya, seluruh struktur logis basis data dan menyediakan uraian tingkat tinggi dari implementasinya. Model ini terdiri dari 3, yaitu model data relational, network, dan hierarki. Model data relasional ini contohnya adalah seperti ini. Kalau kita bicara suatu table, pasti bicara 2 dimensi, yaitu kolom dan baris atau record. Kumpulan dari ini dinamakan adalah atribut. Pasti suatu table memiliki primary key. Misalkan ini divisi, ini adalah tabelnya divisi. Kalau tabel ini adalah record, sama dengan record. Kalau divisi ada 4, berarti recordnya ada 4. Kemudian ada relasi pegawai atau tabel pegawai. Maka kode divisi ini adalah sebagai Woronzinski atau kunci asing atau kunci tamu. Yang kedua adalah model data network. Ya, model ini menggambarkan koleksi record-record dan relationship di antara data disebutkan oleh link penghubung sebagai pointer menuju. Contohnya adalah dosennya dia Midun misalkan, dia mengajar mata kuliah SIM, bisa mengajar mata kuliah database. Dan mahasiswanya bisa lebih dari 1. Sedangkan dia mengajar mata kuliah SIM, dia bisa mengajar lebih dari 1 mahasiswa juga, tapi mahasiswa tertentu dia bisa mengambil 2 mata kuliah yang diajar oleh dosen Midun SE ini. Ini adalah model network atau jaringan. Berikutnya adalah model hierarki. Sama seperti dalam model network, antara data ini dikarbonkan oleh record link. Perbedaannya adalah record disusun sebagai collection of tree dengan sembarang grafik. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan dosennya itu ada Widya, ada Lydia misalkan. Widya ini bisa mengajar algoritma dan C++.
Dia di dalamnya adalah ada mahasiswanya. Ini hierarki dari dosen, ya, di dalamnya dosennya siapa, ada mata kuliahnya apa, dan ada mahasiswanya siapa. Demikian untuk Lydia dan seterusnya. Berikutnya adalah tentang entity relationship model, yaitu berdasarkan pada persepsi dunia nyata terdiri dari sekumpulan objek dasar disebut entity atau entity dan relationship antar objek-objek tersebut. Pembentukan model ER atau entity relationship itu ada dua komponen, yaitu entity atau entity atau entitas dan relasi atau relation atau hubungan antar entitas dengan entitas yang lainnya. Entitas relation model, apakah itu entity atau entitas atau entity? Objek yang dapat diidentifikasi secara unik dalam tingkat. Entity itu sama dengan table. Contohnya adalah himpunan entity mahasiswa atau table mahasiswa atau entitas mahasiswa. Pasti terdiri dari kumpulan atribut entity tersebut, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dan ini Anda sudah memahaminya untuk pertemuan sebelumnya. Kesemuanya ini adalah namanya himpunan entity mahasiswa. Ada kolom, ada record, ya. Kolom tadi sama dengan atribut. Dan ada nama entitas atau nama tabelnya. Atribut adalah merupakan elemen bagian dari entity yang berfungsi menjelaskan karakter entity. Contoh tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa ada NIM, nama, alamat, telepon, dan tanggal lahir. Di mana NIM adalah sebagai primary key. Perlu diperhatikan bahwa setiap table dalam physical database, misalkan Anda menggunakan SQL Server, maka semua table pasti ada primary key. Dan syaratnya harus unik. Atribut yang bukan primary key dinamakan atribut deskriptif. Di semua table yang bukan primary key pasti atribut deskriptif. Kemudian berikutnya ada relation atau hubungan atau relasi. Misalkan ada suatu table, dia pasti berrelasi dengan table yang lainnya. Berikutnya adalah himpunan entitas, semua relasi di antara entitas yang terdapat pada himpunan entitas tersebut. Kadang disebut relation. Relation dalam physical database pasti one to many. Yang many dia sebagai Voronezhsky itu adalah pasti many. Berikutnya adalah entity relationship model masalah varian relasi. Varian relasi itu ada 4, yaitu unary, binary, dan n-ary. Ini contoh relasi unary, yang terdiri dari sebuah himpunan entity ke himpunan entity yang sama. Pada dirinya sendiri, tapi dalam physical database tidak ada. Ini namanya one to one. Jadi dia berrelasi ke dirinya sendiri. Berikutnya adalah binary. Ini yang sering kita gunakan. Pasien memakai obat. Ya. Kemudian ternary, ada 3 entitas, dia saling berhubungan. Dengan tindakan dokter dan pasien. Dia pasti terjadi relation. Belah ketupat ini adalah relation. Kemudian n-ary, lebih dari 3, dan ini jarang. Ada relasi lebih dari 3 itu jarang digunakan. Kemudian kardinalitas relasi biner. Ya, entity dikarakteristikkan didapatkan dengan suatu gugus atribut. Contohnya tadi adalah NIM dan seterusnya. Kardinalitas relasi biner itu ada 3, yaitu one-to-one relationship, one-to-many atau one-to-many relationship. Ini yang sering kita gunakan dalam physical database, pasti one-to-many relationship. Kemudian many-to-many relationship. Ini dalam konseptual ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Kardinalitas relasi biner tadi adalah one-to-one, itu contohnya, customer ke rekening. Seorang customer dia hanya memiliki satu rekening. Kalau aturannya banknya adalah seperti itu. Kalau dia bisa memiliki lebih dari rekening, berarti one to many. Ini adalah one to many, ini adalah many to many.
Kemudian bicara IRD itu simbolnya ada 4, yaitu entity atau entitas atau table, kemudian atribut, ini atribut, kemudian ada hubungan atau relation, yang keempat adalah ada garis. Hubungan antara entitas dengan relation atau atribut dengan entitas. Nggak ada atribut dengan relation, nggak ada terjadi hubungan. Pasti dia atribut ke entitas. Atribut itu punyanya entitas. Ini adalah contoh IRD dan Anda sering melihat. Contohnya ada kasir, atributnya ada di kasir, nama kasir. Bond, nah, kasir ke bond ini adalah terjadi relation, one to many. Karena bond ini kasir adalah dia sebagai Voronezhensky. Di kasir sebagai primary key. Berarti one to many. Demikian untuk tabel yang lainnya. Jika Voronezhensky pasti dia many. Jika primary key pasti dia one. Merek primary key-nya adalah ID merek. Kendaraan primary key-nya adalah nomor polisi. Tapi ID warna dan ID merek dia sebagai Voronezhensky. Pasti many, primary key one, dan seterusnya. Saya kira itu untuk pertemuan ke-9. Terima kasih dan tetap semangat.